pemandangannya, lawinya hijau biru bawarna. Di waktu salju langit merah babungo, di situlah ambo di pagadang bundo. Kota Sibolga adalah salah satu kota madya di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat Pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapianauli. Jaraknya kurang lebih 350 km dari kota Medan. Kota ini hanya memiliki luas kurang lebih 10,77 km kuadrat dan berpenduduk sekitar 95.471 jiwa pada sensus tahun 2015. Pada masa Hindia Belanda, kota ini merupakan ibu kota dari Kerasidenan Tapanuli. Setelah masa kemerdekaan hingga tahun 1998, Sibolga menjadi kota madya Sibolga. Kota Sibolga dipengaruhi oleh letaknya, yaitu berada pada daratan pantai, lereng, dan pegunungan. Terletak pada ketinggian berkisar antara 0 sampai 150 meter di atas permukaan laut. Dengan kemiringan lahan kawasan kota ini bervariasi antara 0 sampai 2% sampai lebih dari 40%. Kota Sibolga terdiri dari 4 kecamatan dan memiliki semboyan negeri berbilang kaum yang merupakan semboyan keberagaman di kota ini. Mengingat berbagai suku bangsa yang mendiami Sibolga seperti Batak, Minang, Nias, Tionghoa, Jawa, dan lainnya, maka semboyan sebagai negeri bagi berbilang kaum mengakar dalam kehidupan bersama. Di beberapa sudut kota, 3 kata tersebut dengan mudah dapat ditemukan. Masyarakat Sibolga terdiri dari bermacam-macam etnis, antara lain Batak Toba, Batak Mandailing, Minangkabau, dan Nias. Namun dalam kesehariannya, bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Minangkabau dengan logat pesisir. Maraden Panggabean, Faisal Tanjung, Abah Tanjung, pelopor bangsa bagi di Indonesia, pelopor bangsa bagi di Indonesia. Selamat malam pendengar dan penonton RRI Net. Obrolan budaya kita saat ini persembahan dari LPP RRI Sibolga. Bersama saya, Anda Trisya Simatupang. Pendengar dan penonton RRI Net, dalam rangka Hari Jadi Sibolga ke-320 pada tahun 2020 ini, tepatnya itu jatuh pada tanggal 2 April 2020. Jadi untuk itu kita di obrolan budaya kali ini mengangkat tentang asal mula kata Sibolga. Dan sedikit tentang Sibolga ya pendengar, jauh sebelum ada kota Sibolga. Sibolga itu merupakan suatu bandar atau pelabuhan kecil di Teluk Tapianauli yang letaknya itu berada di Poncan Kete, tidak jauh dari kota Sibolga saat sekarang ini. Dan saat itu dipimpin oleh seorang raja dengan gelar Datuk Bandar. Namun, sahabat budaya dan juga penonton RRI Net, kita juga ingin tahu lebih jauh bagaimana sebenarnya Sibolga itu, asal mula Sibolga. Dan saya di sini akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang telah hadir. Saya sapa, ada Pak Edi Saputra, selaku pengamat dan pemerhati sosial budaya. Selamat malam. Selamat malam Ana dan penonton RRI Net, sahabat budaya dimanapun berada. Dan ada juga Bapak Buhori Effendi Hutagalung. Beliau ini merupakan cucu dari Tuanku Dorong, pendiri kota Sibolga. Selamat malam Pak Buhori. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan baik pendengar sahabat budaya, biar lebih akrab kita saat ini, saya lebih baik manggilnya Mama aja, Mama Edi dan juga Mama Buhori, biar kita Sibolga banget, kayak gitu, Sibolga Bana ya. Jadi di sini saya perlu jelaskan juga sedikit, mengapa saya katakan harus manggil Mama ya. Mungkin
sahabat budaya semua, penonton RRI Net tidak tahu ya, apa sih mama, kan kayak gitu ya. Jadi kita bisa jelaskan, mama itu sebenarnya di sini di daerah kita disebut dengan, kalau bahasa Tapanulinya itu mama itu tulang ya kan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya paman. Jadi bahasa Sibolganyo dia mama. Mama sayang. Mama. Iya. Jadi kita panggilnya Mama Edi dan Mama Buhori. Lagi sehat ya. Ya tentunya sehat ya. Iya. Ini kan pertuturan Betul gaya pesisir sekali, ya. ya. Panggilan mama itu, kalau sistem kekerabatan masyarakat pesisir itu adik dari ibu. Iya. Laki-laki adik dari ibu. Ya. Lanjut. Oke, kita Ya. lanjut lagi ya. Jadi sudah kita perkenalkan, kita ngobrol asik di sini. Dan buat sahabat budaya semua, tentunya juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya Sibolga itu. Kok disebut kata Sibolga gitu ya. Jadi ingin mengetahui bagaimana asal mula Sibolga. Dan kita pertamanya ini sama Mama Buhori dulu ya, selaku ahli waris atau cucu Tuanku Dorong, pendiri kota Sibolga. Bisa mungkin bercerita tentang Sibolga. Silakan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pemirsa semua. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya adalah cucu dari Raja terakhir kota Sibolga, Muhammad Said, gelar Sultan Manukar. Saya adalah cucu yang kelima dari sekian banyak cucu-cucu yang lain. Mengenai kota Sibolga, sebelum kota Sibolga ini ada, yang ada pada saat tahun 1500-an sampai 1700 itu bandar yang ada di Sibolga itu terletak di Poncankete. Ya, itu kan pulau ya Mama ya. Benar. Pulau ya, pulau. Jadi di bandar itulah segala kegiatan perekonomian. Yang datang ke sana itu bukan saja dari negara-negara, dari daerah-daerah luar Sibolga, tetapi bahkan juga dari Eropa dan Cina, India. Nah, mengenai kata Sibolga ini, nama kota Sibolga ini, itu adalah bermula daripada Empu Datuk Hinjom yang datang ke kota Sibolga ini. Tapi sebelum datang ke kota Sibolga, beliau beserta dengan rombongannya, klan Hutagalung, singgah ke Bonandolo, Simaningkir namanya. Dari Simaningkir itulah mereka menatap Teluk Tapian Nauli yang indah ini, sehingga mereka berhasrat untuk turun ke Tapian Nauli, Teluk Tapian Nauli ini, dengan maksud untuk berbelanja keperluan mereka, terutama mengenai garam, karena garam tidak ada di gunung, yang ada di laut. Iya betul. Nah, jadi sistem pembeliannya adalah dengan cara barter. Kalau zaman sekarang sudah ada uang kan, kalau dulu itulah sistem cara pembeliannya. Nah, mengapa kota Sibolga ini menjadi Sibolga namanya? Karena pendiri Sibolga itu orangnya tinggi besar, sehingga setelah Datuk Rinjom turun ke Sibolga ini dan menetap di Simari-Mare, maka masyarakat yang ingin berjumpa dengan beliau, yang ingin datang ke rumah beliau, disebutlah, marilah Laumahita tu Jabuni Siwalgai. Sibalga namanya. Sehingga lama kelamaan dari satu orang ke satu orang yang lain, maka
lebih dikenal lah Empu Datu Hurun Jom ini si Balga. Memang perawakannya tinggi besar sampai ke keturunan-keturunan anak-anak yang kemudian. Dari situlah asal muasal daripada nama kota Sibolga yang kita cintai ini. Ya, tadi Mama Bu Hori sudah menjelaskan bagaimana asal muasal kata Sibolga, dan mungkin kita butuh lagi untuk penjelasan lebih jauh lagi. Dan tadi Mama Bu Hori juga mengatakan bahwa Datuk Hurun Jom itu yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar dan tentunya sangat berwibawa ya, sehingga masyarakatnya di sana memanggil dia si Balga, yang artinya si Balga itu adalah si besar begitu ya, orang yang besar ya, begitu ya, perawakannya itu ya sangat betul, berwibawa karena perawakannya begitu. Dan terkait dengan hal ini, bagaimana Mama Edi yang bisa menambahkannya tentang penjelasan dari Mama Bu Hori? Silakan Mama. Ya, tentu sahabat budaya bertanya, mengapa gelar yang diberikan kepada Datu Hurun Jom itu yang gelarnya si Balga? Ini dari sisi sosial dan budaya hidup masyarakat Batak, ya, itu sangat terbiasa sejak dahulu itu memberikan sesuatu gelar kepada orang yang dihormati atau orang yang punya pengaruh. Ya, sampai hari ini kebiasaan itu juga terjadi. Misalnya kalau ada dia orangnya berkulit hitam, ya tiba-tiba saja gelarnya jadi Sibirong gitu. Kan begitu kan? Nah itu dia. Nah jadi gelar Datu Hurun Jom itu si Balga karena perawakannya yang besar tinggi, termasuk juga anak-anaknya ke bawah terus. Malah ada anaknya yang bergelar Datu Raja Timbo. Besar tinggi. Gitu Timbo ya. Jadi, dia tinggi ya. Pertanyaan Ana tadi adalah mengapa sebutan si Balga itu menjadi si Bolga, kan begitu? Iya. Nah ini dia. Biasa proses pengucapan itu sering terjadi bukan sengaja dipelesetkan, tapi karena bawaan aksenitas, dialog, akhirnya terjadi perubahan kata dan penyebutan. Seperti itu. Itu Mama ya. Betul. Nah itu dia. Iya, benar sekali. Contoh hari ini saja saya kasih contoh di Sibolga itu ada beberapa daerah yang karena pengaruh aksenitas dan logat pengucapan itu menjadi berubah. Contoh daerah Panyambaman, yang artinya dalam bahasa pesisir tempat orang menyambam ikan atau memanggang ikan. Manyombom. Tetapi akhirnya sekarang karena pengaruh para pendatang dari daerah utara, ya kan orang-orang Tapanuli, mungkin susah menyebut Panyambaman itu, yang tersebut akhirnya sekarang Panomboman. Panomboman, ya benar sekali. Ini nih contoh perubahan kata itu tadi. Kemudian di daerah selatan di Sibolga itu ada yang namanya Parambunan, Tampek Barambun, Barangin, menikmati embun, dingin karena dia di atas bukit. Parambunan, sekarang jadi Parombunan. Jadi perubahan-perubahan aksenitas itu juga tidak menyalahi kaidah bahasa Indonesia, karena dalam grammar tata bahasa Indonesia itu ada yang disebut diphthong. Perubahan pengucapan kata dan kalimat, itu ya. Jadi oleh karena pada masa lalu Pulau Poncan itu berganti-ganti dikuasai oleh Belanda, Inggris berganti-ganti, Aceh. Nah juga Aceh. Kemudian pada tahun 1851 atau 53 itu terjadilah eksodus dari Pulau Poncan ke daratan Sumatera Utara ini. Itulah akibat peperangan tadi. Karena ada kerusuhan, ada kerusuhan dan peperangan itu, maka eksodus masyarakat dari Pulau Poncan itu menuju ke daratan Sumatera ini. Sibolga di tepi laut itu masih rawa semua. Masih rawa semua. Nah, ketika orang-orang Belanda juga ikut menyeberang kemari, nama Sibolga itu sudah sangat dikenal. Maka mereka ingin tahu, kita mau
jumpa dengan si Bolga. Perubahan pengucapan itu, saya menduga seperti itu, Mama. Iya, sama juga dengan orang Jepang. Orang Jepang menyebutnya dengan Sibaluga. Sibaluga ya. Sibaluga dan Sibaluga. Iya, karena akses dari setiap bahasa itu berbeda-beda. Iya, itu dia. Itu dia. Jadi akhirnya itu beradaptasi begitu ya, Mama. Akhirnya ya pengucapan Sibalga itu oleh orang-orang asing itu kedengarannya seperti O. Sibalga, Sibaroga, Sibaroga. Jadi akhirnya terbiasalah masyarakat pun mendengar Sibalga, Sibalga, Sibolga. Kalau orang pesisir sendiri mengatakannya Siboga. Siboga ya. Siboga. Tidak kedengaran L-nya. Itulah asal mula kata mengapa kota ini disebut dari kota Sibolga. Namanya itu dia. Oke, sepertinya ngobrol-ngobrol kita semakin asik dan seru dan ditahan dulu ya Mama ya. Boleh. Kita akan break sejenak dan kita hibur dulu, kita berikan satu lagu daerah berikut ini. Kue bika menurut surah kue koci konon tak tahu lemak yo juara bokasi toga totanyo pasisi konon tak tahu lemak yo juara bokasi toga totanyo pasisi tasakun wajib oncong oncong suwalo kudu onde onde makanlah lombok, minuman teba atau supade. Pada samanu makanlah lombok, minuman teba atau supade. Pagi-pagi tiap hari kamu pepare, sababadang kulit batu cuma sampade. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Ya pendengar, sahabat budaya dan penonton RRI Net, tadi sudah panjang lebar kita ngobrol-ngobrol sama Mama Bukhori dan Mama Edi, dan kita perlu tambahkan lagi ini. Dalam rangka menjelang hari jadi Sibolga ke-320 ini, begitu banyak sudah sejarah yang
sudah ditorehkan, akhirnya terbentuklah Sibolga. Dan sebenarnya bagaimana ini? Sebetulnya bagaimana pemukiman itu dirintis oleh Datu Horinjom ini pada Mama Buhori? Silakan Mama. Ya, Ana. Setelah Datu Horinjom membuka pemukiman di Sumarumare, bergantilah karena dia sudah tua, maka kekuasaan diberikan kepada anaknya yang bernama Raja Luka Hutagalung. Karena pada saat Raja Luka Hutagalung sudah diberi mandat sebagai raja, kota Sibolga ini sudah menjadi bandar besar yang didirikan oleh Belanda. Berkembang pesat begitu ya Mama ya? Berkembang pesat. Terus menjadi kota keresidenan Tapanuli. Ya. Sehingga dengan berubahnya status kota Sibolga itu menjadi bandar besar, maka penduduk yang datang dari berbagai daerah tidak memungkinkan lagi dengan kondisi Sibolga yang pada saat itu terdiri dari rawa-rawa. Sehingga Raja Luka Hutagalung mengajak daripada masyarakat yang datang ke Sibolga dari berbagai daerah pada saat itu untuk membuka pemukiman kota Sibolga ini sehingga bisa ditempati dengan layak. Nah, dengan prakarsa beliau sebagai seorang yang raja yang bijak, masyarakat menerima saran beliau sehingga pada saat itu rame-ramelah masyarakat itu untuk membuka lahan rawa-rawa tadi, menimbun dan berbagai apa adanya pada saat itu, sehingga dengan pola pikir yang dipunyai Raja Luka itu, dengan saran beliau yang begitu baik pada saat itu, sehingga dia diberi nama Tuan Kudorong. Karena beliau itu mendorong supaya rawa itu daratan itu lebih jauh lagi ke laut. Nah, sehingga jadi daratan begitu ya. Iya, sehingga tertampunglah masyarakat yang datang ke Sibolga ini. Nah, pada saat itu Raja Sibolga ini termasuk orang yang paling suka dengan kedatangan berbagai orang yang datang ke Sibolga ini. Tapi dengan catatan beliau berkata kepada masyarakat yang datang ke Sibolga ini pada saat pendeklarasian Hari Jadi Sibolga pada saat itu 2 April tahun 1700 ya, antara 1690-an lebih lah gitu kan. Tapi yang pastinya 1700 lah, sesuai dengan data-data yang ada yang termasuk tersimpan di Belanda, di Inggris juga. Nah, maka tahun 1700 dideklarasikanlah kota Sibolga ini menjadi kota Sibolga. Nah, pada saat dia mendeklarasikan kota Sibolga itu menjadi kota Sibolga, negeri yang berbilang kamu sekarang ini, dia mengajak kepada seluruh masyarakat yang datang ke Sibolga, apabila saudara-saudara yang datang ke sini untuk bersahabat, silahkan, kita akan menerimanya. Tetapi apabila saudara-saudara ingin membuat kerusuhan, hari ini juga angkat kaki dari kota Sibolga ini. Nah, karena memang beliau adalah seorang yang raja yang sangat berpengaruh, yang mempunyai wibawa, yang sangat mempunyai kekuatan supranatural juga. Memang wajar kalau orang-orang dulu begitu. Sehingga ucapan beliau itu sangat didengar oleh masyarakat. Orang yang berpengaruh. Betul gitu. sekali. Jadi makanya beliau diberi gelar tambahan Raja Luka Hutagalung, gelar Tuan Kudorong. Tuan Kudorong ya. Jadi dia yang mendorong masyarakat untuk lebih giat lagi membentuk dan membenahi kota Sibolga. Karena mungkin itu untuk kebersamaan bagi masyarakat itu sendiri. Betul sekali. Iya, untuk kenyamanan mereka semua. Oke, mungkin ada yang bisa ditambahkan sama Mama Edi, penjelasan dari Mama Buhori. Ya, akhirnya Raja Luka itu memang diberi gelar Tuan Kudorong karena memang
karakternya yang sangat kuat untuk mengembangkan pemukiman di wilayah ini, di pesisir ini, sehingga dia mendorong dengan melakukan pembukaan pemukiman dan melakukan penimbunan arah ke laut itu, sehingga terjadilah daratan seperti hari ini yang kita saksikan. Barangkali sedikit Mama yang perlu saya tanyakan juga ini sebetulnya. Raja Luka Hutagalung itu bukankah anak dari Raja Datu Timbo, Raja Timbo, Datu Timbo, Hutagalung. Berarti Datu Hurinjom itu Datu Timbo. Iya, Ompu Datu. Nah, artinya begini. Yang saya maksud, apakah Raja Luka ini cucu dari Datu Hurinjom? Tidak, dia memang asli anak dari Datu Hurinjom. Datu Hurinjom. Karena anak Datu Hurinjom itu ada 4. Jadi ini anak yang kedua setelah Datu Timbo. Ya mungkin bisa dijelaskan juga yang keempat orang itu siapa-siapa. Bisa juga nanti kita lihat di makam itu kan ada nanti tertulis di situ urutan namanya. Anak dari Datu Hurinjom. Ya, memang ada catatan di sana. Jadi mengapa tahun 1700 akhirnya hari jadi Sibolga ini menjadi 320 tahun. Betul. Ya ini kan hasil seminar. Hasil seminar pada tahun 1998. Iya, 98. Di Gedung Nasional Sibolga. Di sana diputuskanlah riwayat perjalanan dari Datu Hurinjom itu dari Tanah Batak Selindung. Dari Tanah Batak Selindung dia menuju mencari pemukiman baru begitu arah ke pesisir ini dan berhenti di Bonandolo di Simaningir itu sempat berdiam di situ entah berapa lama menjelang tahun 1700 mungkin 1690-an dia turun ke bawah ini menyusuri sungai Aikdoras dari Sibolga Julu terus sampai ke daerah Simare-Mare ini. Itu dia. Itu tahun diperkirakan menurut seminar itu juga diperkuat pada tahun 1700. Itu makanya hari jadi Sibolga ini nanti tanggal 2 April itu menjadi yang ke 320 tahun. Tepat 2 April nanti ya. Baik sahabat budaya dan juga penonton RRI.net, kita masih lanjutkan lagi nanti bagaimana penjelasan lebih jauh lagi tentang asal mula Sibolga dan sudah semakin asik kita mendengar penjelasan dari Mama Edi dan Mama Bukhori. Untuk saat ini kita break sejenak, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tuh, Mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong, Pak. Kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Sahabat budaya dan juga penonton RRI.net, tadi sudah dijelaskan dan pada tahun 1998 itu sudah dibuka sebuah seminar untuk penetapan hari jadi Sibolga itu dan dapatlah tanggal 2 April 2020 saat ini nanti yang ke-320. Selanjutnya ini melihat Sibolga dulu sama Sibolga saat sekarang ini bagaimana tanggapannya? Ini untuk yang Mama Edi. Bagaimana tanggapan Mama Edi melihat Sibolga dulu hingga Sibolga sekarang ini? Ya, kalau kita tinjau dari kehidupan sosial budayanya, tentu sudah sangat berbeda ya. Karena sudah berapa dekade berlalu, sudah 3 abad lebih toh? Betul. Sudah 3 abad lebih. Tetapi bahwa
semulanya Bandar Sibolga yang kecil itu akhirnya menjadi pemukiman yang lebih luas dan menjadi kota Sibolga. Jauh sebelum kemerdekaan, ya, Sibolga ini sudah dikenal. Ya, walau jauh sebelumnya ke belakang lebih terkenal Pulau Poncan daripada Sibolga. Kan gitu, Mama, ya. Betul sekali. Nah, tapi tanggaplah pada masa zamannya VOC, zaman Belanda itu, dan EIC dari Inggris, itu perdagangan di Sibolga ini sampai menjelang kemerdekaan dan awal kemerdekaan itu luar biasa. Sibolga itu menjadi pusat perdagangan di wilayah pantai barat Sumatera Utara ini. Ekspor impor, terutama hasil produk perkebunan, getah, ya kan, karet, kemudian kemenyan, rempah-rempah. Itu diekspor melalui pelabuhan Sibolga itu. Nah, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, ya hari ini sangat jauh sekali. Sibolga tetap masih eksis dalam hal perdagangan, tapi sudah sangat jauh beda, ya beda. Artinya tidak lagi menjadi pusat perdagangan seperti dulu. Tapi barangkali hanya sebagai kota jasa. Itu dia. Jadi jauh bedanya ini bisa dikatakan kalau menurut Mama Edi menurunkah atau lebih baik gimana? Ya ini kan relatif juga ya, relatif juga. Mungkin pada masa lalu itu kita katakan menjadi pusat perdagangan di wilayah pantai barat Sumatera Utara ini bukan berarti tidak ada orang yang hidup susah ekonominya, kan begitu. Nah hari ini sesuai dengan perkembangan zaman teknologi dan apa segala macam, ya sistem perdagangan sudah berubah, transportasi sudah semakin terbuka kemana-mana. Ya orang susah, ekonominya tetap ada juga kan, sesuai dengan zamannya, itu dia. Cuma kalau kita perhatikan dari pemerintahan ke pemerintahan akhirnya bahwa Sibolga itu akhirnya sesuai dengan hasil seminar tahun 1998 itu tadi, nomenklatur nama Sibolga itu tidak berubah. Tetap disebut kota ini sebagai kota Sibolga. Itu dia, karena ada latar belakang sejarahnya yang panjang. Dan kita tahu bahwa seminar itu adalah suatu teknik cara pengambilan keputusan yang ditinjau dari sisi akademis, ilmu pengetahuan, sosial dan budaya. Itu dia. Jadi kalau masalah perbedaan Sibolga dulu dengan sekarang, saya pikir di kota lain juga terjadi perubahan. Saya kira itu. Barangkali bisa ditambahi sama Mama, ya kan? Bu Hori gimana, Bu Hori? Masa-masa jaya kota Sibolga ini memang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita lihat dari kacamata kita, saya masih ingat masa-masa jaya Sibolga tahun 80-an. Karena Sibolga ini sudah berubah dari kota perdagangan, ekspor impor masalah rempah-rempah hasil hutan, sudah berubah kepada penghasil ikan. Penghasil ikan artinya Sibolga itu lebih dikenal lagi dengan hasil ikannya, sehingga kota Sibolga menjadi terkenal namanya menjadi kota ikan. Kota ikan. Nah, masa-masa kota ikan itu adalah pada tahun 70-an sampai ke 80-an. Iya. Itu kita rasakan bagaimana nikmatnya hasil ikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa menikmatinya. Banyaknya apa yang bisa kita perbuat dengan hasil ikan tersebut. Ya, itu dia. Di sini perlu juga saya ingatkan, dulu kalau orang Sibolga itu, terutama orang pantai ya, mereka itu sangat ditawarkan untuk menjadi pegawai negeri. Mereka mentah-mentah akan menolaknya. Karena pada saat itu, pada saat itu kalau masalah pegawai negeri ini, mohon maaf, sekarang sangat dimuliakan. Iya. Kalau dulu tidak. Jadi primadona. Iya. Karena mengapa saya bilang begitu? Penghasilan daripada orang pantai itu ada istilahnya, basah satu lutut itu hasilnya sekian.
bahasa lebih dalam lagi, hasilnya lebih banyak. Begitu ya. Itulah enaknya pada tahun 80-an. Itu saya sangat nikmati betul itu. Sehingga pada saat itu orang-orang dari Tapanuli, dari Tapanuli Utara ya, Tapanuli Utara, Tarutung, dari Sedimpuan, bukan saja hampir dari berbagai pelosok daerah ke Sibolga ini untuk merantau. Sehingga setelah mereka sampai di Sibolga ini terasa enaknya Sibolga itu untuk mencari kehidupan. Kecil tapi bersahaja gitu ya. Benar. Sehingga mereka tidak mau lagi keluar dari Sibolga ini. Makanya penduduk Sibolga sekarang ini sudah termasuk yang paling padat ya Pak ya, Bang Edi ya. Paling padat di Sumatera Utara ya. Ya sampai pernah kalah dari Tanjung Balai. Iya, ada yang mengatakan Sibolga itu kecil, begitu masuk pertama memang tidak bersahabat, tapi begitu setelah sebulan atau lebih terbuai ya. Iya, terbuai. Soalnya nggak mau keluar dari Sibolga begitu katanya. Makanya kalau orang tepi pantai karena dengan terlenanya dengan hasil ikan tadi, sehingga mereka tidak tahu mencari yang lain. Iya kan? Jadi masalah pendidikan mereka itu kurang. Hanya beberapa dari orang-orang pantai ini yang mau menimba ilmu keluar dari daerah dari Sibolga. Alhamdulillah memang orang-orang yang keluar dari Sibolga ini mereka berhasil semua. Bahkan orang-orang Sibolga itu kalau di pemerintahan pusat itu sangat banyak. Sampai Panglima ABRI Faisal Tanjung itu termasuk yang kita banggakan ya Pak ya. Akbar Tanjung lagi termasuk dari cucu Tuan Kudorong Bahder Ombun Tegalung, ketua lembaga Adat Sumando. Ya, terus kepala lembaga sandi negara. Itulah yang jenderal satu-satunya yang ada di makam pahlawan sekarang ini. Jadi saksi dia sekarang ini. Dia lihat kita ini. Berarti Sibolga itu kecil tapi menghasilkan orang-orang yang hebat. Benar begitu sekali. Ya. Karena begini Ana dan penonton sahabat budaya. Tadi sempat terungkap bahwa Sibolga ini mempunyai sejarah yang panjang. Apalagi ketika awal kemerdekaan itu kan ada proses revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan itu. Banyak yang gugur, termasuk Oswald Siahaan, itu kan orang Sibolga itu. Dan banyak yang lain lagi. Jadi termasuk basis perjuangan masa lalu mempertahankan kemerdekaan itu. Kota pahlawan. Jadi kalau tadi Mama Bu Koryada mengatakan ya memang betul, ikan itulah hasil laut, itulah di Teluk Tapian Nauli itu dulu memang menjadi primadona bagi masyarakat Sibolga ini. Nah, tapi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, lewat mungkin pertengahan tahun 80-an ya Mama ya, masuklah alat-alat kapal besar penangkap ikan dari luar daerah masuk ke Sibolga ini. Nah, disitulah booming karena waktu itu ya diistilahkan dengan kapal besar pukat harimau katanya. Itu betul-betul booming. Ya sekarang ini sudah semakin berubah lagi aturan dan peraturannya, sehingga ya walaupun hasil laut itu masih kita harapkan, tapi kalau kita lihat kenyataannya sehari-hari sekarang ini, kita masih bisa bertanya Mama, apakah masih layak Sibolga ini kita sebut sebagai kota ikan? Karena ini sudah jadi banyak kota ikan tapi sekarang ini banyaknya peraturan gitu ya. Banyak peraturan sehingga keberdayaan nelayan Sibolga itu sudah terkucilkan dia. Nah itu dia. Karena kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat ya. Pusat ini terutama pusat. Karena itu tadi. Tapi kita berharap ke depan nanti kepada pemimpin kota Sibolga ini supaya memperhatikan daripada
kehidupan nelayan kita. Nelayan Kota Sibolga. Oke, Itu harapan kita. Itu harapan kita dan kita juga berharapan yang lebih baik lagi. Kita break sejenak dulu untuk sahabat budaya dan juga penonton RRI Net. Kita hibur lagi nih dengan satu lagu daerah berikut ini. Oi adik sayang, oi ala datang orang nan salang nandak mamina iyo kanlah sangsaro badan di kemiskinan, sangsaro hati kapanyasalan adik Panjaring salam manyo ambo, panjaring salam indah nan sanang hidup ambo, indah nan sanang. Pai pagi, pai patang-patang, balanjo pun mau tahu tang. Kadang badai pane jongon hujan, dihampe ombak ditahankan. Panjaring salam manyo ambo, panjaring salam indah nan sanang hidup ambo, indah nan sanang. Kadang memang ada lamanya kota suo musim aso-aso, tali panjolo kola taraso dicabu bule ala balaso. Tapi kok datang pulau sakitnya, kok tape pulau kakawan maco, setengah hari mambil-bilnya dijuain dak pulau bahago. Itulah kehidupan ambo setiap hariko. Aponan kau haro adik dari diri ambo, bukan ambonan indah sayang, bukan indah suko. Ambo dak badayo adik, ambo dak badayo. Panjaring salam manyo ambo, panjaring salam indah nan sanang hidup ambo, indah nan sanang. Tapi jangan kau salah anggapan, Pahlawi pun punya kasih sayang. Jangan ada putus harapan, sekadar makan tak terancam. Apalagi kok jaring salam, asalkan ada kerajinan. Di tepi ombak pemecahan, sekadar ganteng talapekan. Kok mau kau hidup pas-pasan, ikutkanlah ambo.
apa nanti jadi adik ditanggung bersama. Jangan kau menyesal adik, jangan kau menyesal, jangan kau menyesal adik, jangan kau menyesal. Panjaring salam manyo ambo, panjaring salam. Indah nan sanang hidup ambo, indah nan sanang. Pai pagi, pai patang-patang, balanjo pun mau tautang. Kadang badai pane jangan hujan, dihampe ombak ditahankan. Panjaring salam manyo ambo, panjaring salam. Ya sahabat budaya dan juga penonton RRI Net yang saat ini masih bersama RRI Sibolga. Begitu asik tadi perbincangan kita tentang Kota Sibolga di bidang sosial ekonominya dan ya sosial ekonomi dan perdagangannya. Dan kali ini kita juga ingin mengetahui bagaimana pendapat dari Mama berdua, Mama Edi dan Mama Bukhori tentang kehidupan budaya yang ada di Sibolga ini dulu dan sekarang ini. Ya, mungkin silakan Mama Edi. Memang sudah menjadi suatu kebiasaan atau kelaziman bahwa suatu daerah atau wilayah di tepi pantai atau di pesisir laut itu karakter hidupnya itu lebih terbuka. Artinya apa? Ya, Sibolga ini kebetulan di bibir Teluk Tapian Nauli, akhirnya sejak dulu memang sudah dihuni oleh masyarakat yang banyak dan multi etnis. Jadi selain daripada saudara-saudara kita dari etnis Batak, kemudian ada masyarakat pesisir, kemudian ada orang-orang Tionghoa, ada juga orang-orang asing yang masih tersisa-sisa sejak awal dulu, seperti orang Belanda dan Bugis, ada Bugis, ya ada Jawa, bahkan ada dari saudara kita Nias. Itu sudah sejak dahulu, memang seperti kata Mama Bukhori tadi, mungkin karena para leluhur mereka dulu datang, kemudian berkehidupan di Sibolga ini, itu berkelanjutan kepada anak dan cucunya, mungkin tak sudah berapa generasi. Nah, itu dia. Jadi pola budaya hidup sejak dulu itu sampai sekarang itu tidak ada berubah. Oleh karena kecilnya kota Sibolga ini, maka apabila ada kejadian misalnya di pasar belakang, itu yang di Aikhabil akan cepat tahu. Tahu ya. Ada dusanak kita di sana, ada saudara kita di sana. Maka budaya badusana atau bersaudara itu sejak dulunya itu memang sudah terbangun. Dan alhamdulillah terjaga sampai hari ini. Kerukunan antar umat, kerukunan antar etnis, pembauran budaya, itu tidak ada masalah di sini. Enggak, tidak ada terjadi gesekan-gesekan. Kalaupun ada gesekan, itu tidak lama, karena nanti akan muncul tokoh-tokoh masyarakat untuk memberi solusi atau katakanlah mendamaikan. Karena mungkin kesalahpahaman, ya kan? Itu wajar-wajar saja. Mungkin bukan saja di daerah kita ini, daerah lain juga begitu. Jadi kalau dari data yang ada, baik di Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak kurang dari 15 budaya 15 etnis itu ada di Sibolga ini. Benar sekali. Itulah kelebihan kota Sibolga. Ada Minang, Aceh masuk semua, Bugis. Jadi tidak salah kalau disebut negeri berbilang kaum, perekat umat beragama. Itu dia. Memang itu menjadi tagline dari pemerintah daerah kita hari ini. Ya, mudah-mudahan ini terjaga terus dan berlanjut teruslah sampai ke anak cucu, ya kan. Mudah-mudahan tidak terpengaruh sama yang terjadi saat ini. Jangan terjadi. Baik.
Kota kecil, kota Sibolga kecil tapi begitu bersahaja, tidak salah dikatakan demikian. Dengan yang tadi dikatakan negeri berbilang kaum, perekat umat beragama, dan ada 15 etnis tapi tetap rukun. Ya. Baik sahabat budaya, satu lagu berikut ini untuk Anda kami hadirkan. Sahabat budaya dan penonton RRI Net di saat ini yang masih bersama LPP RRI Sibolga, kehidupan sosial, ekonomi dan juga budaya yang ada di Kota Sibolga dulu dan sekarang sudah dijabarkan tadi sama Mama Edi dan juga Mama Bu Hori, dan begitu asik kita mendengarkannya. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kita tiba pada ini kesimpulan dan harapan lah dari Mama berdua ya. Bagaimana kesimpulan dan harapannya terhadap kota kita tercinta ini, negeri berbilang kaum ini. Silakan Mama Edi. Baik, Ana, sahabat budaya sekalian, bahwa sebuah kota memang layaknya memang menjadi sebuah pemukiman. Maka pemukiman yang ideal itu adalah menciptakan suasana yang kondusif, rukun, damai, ya kan? Ya, betul. Toleransi, dan itu sudah
terbentuk sejak ratusan tahun lalu, sejak adanya sebutan Sibolga sebagai kota. Kalaupun ada versi-versi lain yang kita dengar dari orang-orang tua kita dahulu ya Mama, bahwa nama Sibolga itu misalnya disebutkan sebagai berawal dari nama ikan katanya. Ya ini hanya versi lain saja. Ya, ikan itu ikan cati-cati, sebagian orang menyebutnya ikan boga. Boga-boga. Tapi sesuai dengan hasil seminar tahun 98 itu, nomenklatur nama kota ini tetap Sibolga sampai hari ini. Itu dia. Soal kalau ada nanti perubahan-perubahan, ya bagi saya sebagai pengamat dan pemerhati bahwa masalah nama kota Sibolga itu memang Sibolga, itu sudah selesai. Tidak perlu lagi diperdebatkan. Benar sekali. Tidak Sudah perlu jelas lagi jadi sudah jelas. Sibolga, Iya, gitu ya. sudah jelas itu dia kotanya Sibolga. Yang terakhir saya pikir sedikit masalah kehidupan sosial dan budaya itu. Itu pun tetap terjaga dengan baik. Ya, kalaupun ada perubahan-perubahan barangkali di wajah kota Sibolga, terutama bangunan-bangunan kota Sibolga hari ini kita lihat sesuai dengan kehendak zaman, sudah banyak rumah pertokoan, kemudian kompleks perumahan pribadi juga sudah banyak, namun masih ada yang tersisa banyak gedung-gedung lama warisan masa lalu ya Mama, seperti di Kota Beringin, bangunan tua gitu ya, daerah Pasar Baru, Jalan Ahmad Yani, itu gedung-gedung lama warisan orang-orang dulu itu masih ada berdiri sampai hari ini. Dan mudah-mudahan itu menjadi ingatan bagi kita semua. Sebagai penutup saya pikir ya mari kita bangun Sibolga ini baik kepada warga yang ada dan tinggal di kota Sibolga maupun kepada sanak saudara yang berada di perantauan. Ingatlah kami masih ada di Sibolga. Ya, Mama Buhori mungkin harapan, kesimpulan dan harapannya bagaimana, silakan Mama. Ya, mungkin bukan harapan saya saja sebagai ahli waris, tapi harapan kita semua, bagaimana supaya Sibolga ini lebih maju dari sekarang ke depannya, yang mana di sini terutama adalah peran daripada pemerintah. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itulah yang menentukan ke depan daripada daerah ini. Itulah harapan kami dari ahli waris. Semoga nanti di sini kami sebagai ahli waris berterima kasih kepada pemerintah yang sekarang, yang mana pemerintah ini sudah memperhatikan ya daripada sejarah kota Sibolga ini, walaupun belum maksimal. Kita tidak bisa menyepelekan, karena mungkin itulah yang mereka mampu untuk membuatnya. Jadi harapan kami nanti ke depannya, semoga pemimpin pemerintah Sibolga yang ke depan ini lebih memperhatikan lagi tentang keadaan Sibolga ini, baik dari keamanan, dari ekonomi, terutama ekonomi. Sebenarnya suatu daerah, maju tidaknya suatu daerah itu adalah terlihat daripada ekonomi. Karena tujuan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya ekonomi. Tapi kalau ekonomi tidak dilandasi dengan ilmu, dengan keimanan sebagai kita orang yang beragama, itu tidak akan bertahan lama. Itu akan cepat hancur. Ibarat kata dari ulama, tidak ada keberkahan di dalamnya apabila kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan tadi. Jadi harapan kami di sini supaya pemerintah lebih memperhatikan hal-hal yang demikian dan mengajak kepada semua masyarakat kota Sibolga ini, anggaplah kota Sibolga ini walaupun saudara bukan lahir di Sibolga, ya, lahir di tempat lain, tapi sebagai kita sebagai ada istilah orang Padang bilang, di mana langit dijunjung, situ kita
di mana bumi berpijak di situ Bumi kita pijak, menjunjungnya. ya di langit dijunjung. Itu adalah suatu semboyan yang baik, ya, supaya kita itu lebih mencintai negeri kita sendiri, negeri di mana kita tempat tinggal, terutama untuk kehidupan kita. Ya. Itulah harapan kami. Semoga kiranya hal itu bisa terwujud dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar, sahabat budaya dan penonton RRI Net, akhirnya obrolan budaya kita saat ini hingga di sini kami hadirkan persembahan dari LPP RRI Sibolga. Dan Sibolga akan menyambut hari jadi yang ke-320. Kepada saudara-saudara warga kota Sibolga dan juga yang ada di kampung halaman serta perantauan, jangan lupa untuk datang dan merayakan hari jadi Sibolga ke-320 tepat tanggal 2 April 2020 ini. Akhirnya saya Ana Tresia Simatupang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.